Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا أما بعد أيها المسلمون والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Insyaallah kita melanjutkan penjelasan zikir-zikir pagi dan petang atau syarah dari zikir-zikir pagi dan petang. Dan di kesempatan kali ini kita melanjutkan penjelasan zikir surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Dan kita masih menjelaskan tentang syarah dari surah Al-Ikhlas. Pada pertemuan yang lalu kita menjelaskan ayat Qul huwallahu ahad. Di situ di dalamnya terdapat makna al-uluhiyah, yaitu pada kalimat Allah terdapat padanya makna al-uluhiyah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Karena makna atau kalimat Allah menurut pendapat yang rajih, pendapat yang kuat adalah mushtaq dari al-ilah. Dan makna al-ilah adalah al-ma'bud, zat yang diibadahi. Sehingga makna qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang berhak diibadahi, ahad yang esa. Hal ini menunjukkan kepada makna la ilaha illallah, yang di dalamnya terdapat makna mengesahkan ibadah hanya kepada Allah semata. La ilaha, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi illallah kecuali Allah. Inilah makna yang pertama yang dimaksud sebelum pertemuan ini. Dijelaskan bahwasanya dalam surah Al-Ikhlas ini terkandung padanya 3 tauhid, yaitu mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam 3 perkara. Yang pertama dalam perkara ibadah, atau dengan bahasa lain dalam masalah uluhiyah, mengesahkan ibadah hanya kepada Allah semata. Kemudian yang kedua, yaitu mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala pada nama-nama dan sifat-sifatnya. Di antaranya selain ayat yang pertama, yaitu qul huwallahu ahad, dan ahad ini merupakan salah satu nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala.
Dan dikuatkan di akhir surah ini, walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakun, dan tidak ada, lahu bagi Allah subhanahu wa ta'ala, kuf'a, yang setara, ahadun, seorang pun. Tidak ada yang sama dan setara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hal ini juga sebagaimana disebutkan dalam ayat lain, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengannya sesuatu pun. Wa huwas samiul basir, dan dia Maha mendengar dan Maha melihat. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menafikan persamaannya dengan makhluk. Tidak ada satupun dari makhluk ini yang menyerupai Allah subhanahu wa ta'ala dari nama-nama dan sifatnya. Tetapi di sisi lain Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan sifat-sifat yang secara penyebutan itu dimiliki oleh makhluk. Seperti di dalam ayat ini disebutkan wa huwas samiul basir, dan dia adalah zat yang Maha mendengar dan Maha melihat. Yang tentunya mendengar dan melihat ini dimiliki oleh makhluk. Tetapi sebagaimana disebutkan dalam ayat sebelumnya, laisa kamitslihi syai'un, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Sehingga penetapan wa huwas samiul basir, dan dia adalah zat yang Maha mendengar dan Maha melihat, ini pendengaran dan penglihatan khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala, sama sekali tidak menyerupai makhluk.